Check my audio. Continue. Cek. Oke. Udah ya, udah record nih. Baik, ini kita mulai dari awal. Ini tadi saya nggak akan saya singgung dulu ya. Langsung ke ngodingnya aja. Jadi di kelas Node di awal kita akan mendefinisikan dulu kelas namanya Node, kemudian kita buat metode untuk inisialisasi, self untuk manggil dirinya sendiri, data ini parameternya akan jadi input. Kemudian diapakan lagi, Pak? Sebentar. Share screen saya ada di mana nih? Ada di browser kan? Oke, lalu kita akan setelah membuat kelas Node, berarti kita ini itu kayak konstruktor kosongan gitu ya, untuk membuat node kosong. Node kosong apa sih, Pak, maksudnya? Mana tadi? Nah, jadi kita mau membuat kayak ginian. Kan ini sebenarnya template-nya sama kan? Data next kayak gitu kan. Nah, maka kita bikin data sama next. Ini membuat blueprint-nya. Nah, sekarang kita akan definisikan link list-nya. Kita buat metode lagi. Tentu saja sama. Kita harus inisialisasi. Jadi ini ada dua kelas ya. Kelas node ini sama kelas init untuk ini. Kita memanggil dirinya sendiri lagi. Untuk apa? Jangan lupa T2. Kemudian kita akan mendefinisikan self.head. Self.head itu apa? Ini. Jadi kita membuat head-nya dulu. Head-nya diapain? Ya, ini adalah dari head itu kita akan memanggil node. Node itu siapa? Ini. Ya, jadi dari head itu kita akan menunjuk ke node ini untuk membuat something. Oke, nah selanjutnya kita buat lagi metode di dalam masih satu kelas ya, masih kelas yang sama. Append. Append untuk apa? Append biasanya adalah untuk menambahkan di belakang. Appending. Append Python. Kalau ada ini, dia akan merujuk ke titik yang ada di ujung belakang, di belakangnya. Appending berarti mengupdate yang bagian sisi belakang-belakang. Kemudian self di append ini jangan lupa yang mau di append apa? Kita menunjuk diri sendiri dan datanya, jangan lupa data yang akan di append apa? Ini. Ya, kemudian jangan lupa titik duanya. Lalu di sini kita membuat new node. Atau kita tulislah node baru. Node baru, di mana kita node-nya itu dari mana? Ini. Ini atau ini ya, ini tadi dari kelas node. Diisi dengan data yang kita dapat dari sini. Data. Kemudian kita akan melakukan looping untuk ngecek your next tidak sama dengan kosong. Kalau your next-nya tidak sama dengan kosong, maka current sama dengan current.next. Nah, ini kita buat lagi car.next sama dengan new, sorry, ini namanya apa? Node. Di node baru itu kalau ada data kita cek, while ini ngecek ya. Kalau nggak kosong berarti ya nambah. Kalau di sini itu nggak kosong, nambah. Ditambahkan dengan core.next ini adalah node baru. Node baru dari mana? Ya ini tadi. Dari data ini. Ya, gitu. Terus, nah, kemudian kita definisikan, ini kita kasih keterangan kalau gitu, menambahkan node baru yang berisi
ada ujung dari link list. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan definisikan length. Sorry, kita def length, balik ya, length HT. Length menuju dirinya sendiri. Kemudian kita cek current self.head. Sekarang itu apa? Di head itu ada apa? Totalnya di awal kita start mulai dari 0. Lah, kalau ini tadi kita copy aja lagi. Ini masih non, maka kita apakan? Kita tambahkan yang awalnya dari 0 itu sekarang kita total plus sama dengan 1. Cur sama dengan cur.next selanjutnya. Kemudian kita kembalikan metode yang ada di sini, itu kita kembalikan, kita return value yang kita dapat dari sini. Yang didapat dari sini, sorry, dari total yang ada di sini, ini kita return. Return total. Nah, ini sebenarnya sudah selesai. Sekarang kita untuk membuat beginian, ini dan jenis-jenis nanti sudah selesai. Namun, ya, to make it safe, kita definisikan tampilan. Self elemen panjang. Ini jangan lupa titik koma, titik 2, elemen, kemudian node self dot head. Lagi nih. Seperti biasanya kita pakai yang sebelumnya ini juga untuk ngecek supaya urutannya sama dengan yang ada di situ ya. Dengan proses yang sebelumnya. Node next. Dan append ini dari mana dapatnya? Ini dari sini ya. Kita ambil dari metode yang satunya. Untuk ngapain? Ini yang kita ambil, yang ada di sini, node ini, terus data. Node ini datanya apa? Itu yang akan kita append. Nah, selanjutnya, karena kita mau menampilkan something, ya kita print. Apa yang kita print? Ini, elemen. Oke, sepertinya sudah. Mari kita coba jalankan. Nah, nothing happen. Kenapa? Ya, karena memang belum ini. Coba kita definisikan variabel baru. Coba linked list. Ini berarti jadi objek ya, objek baru namanya linked list. Terus setelah itu, setelah kita definisikan objek baru yang namanya linked list, ini buat ngetes ya, objek baru yang namanya linked list, kita akan melakukan apa namanya, ngecek ini tuh dari objek baru ini kita apakan, kita akan memanggil ini karena kita butuh ini ya, butuh kelasnya untuk membuat isi-isi yang ada di situ, metode-metode yang ada di dalamnya. Ini link list jalan ya. Satu lagi, nah ini berarti udah kan. Terus kalau udah diapain? Ya kita cek di my list. Berarti kita ambil ini,
tampilan. Kita mau menampilkan sesuatu. Ini kurang T ya. Tampilan. Kita mau menampilkan sesuatu. Display kita jalankan. Nah, ada error. Apa ini errornya? Well, core next, bla bla bla. Core is not defined. Bla bla bla. Oh, berarti ini baris ke 28. 28 mana? Linked list. Ada error di sini. Let's see. Oh, ini salah nih. Di append. Append ini kan core node. Oke. Di append ini kita kurang mendefinisikan si core ini siapa. Core ini adalah self daripada head ya. Semoga udah bisa kita jalankan. Well, core node. Ini di mana? Oh, di tampilan. Node baru, core self-head-nya, kemudian next, core next, 28 itu tampilan ya. Tampilan ini, thread tampilan, kita panggil elemennya, current node-nya, self-head-nya. Oh, ini. Kita pakai ini, current node. Ya, tidak. Next. Tidak sama dengan on. Kemudian ini current node. Current node sama dengan current node.next. Berarti yang sekarang append current node data. Oke. Kita coba lagi. Bismillah. Ini udah. Sekarang kita cek ini. Nah, sip, udah ya. Nah, ini artinya yang kita lakukan adalah kita membuat kelas node untuk membuat cetak biru node-nya. Kemudian ini kita akan membuat proses bagaimana link list itu kalau mau melakukan penambahan data. Penambahan ini masih append ya. Kemudian fungsi atau metode length ini digunakan untuk ngecek ukurannya. Dan ukuran nanti akan dipakai untuk nanti ngecek kita juga akan menampilkan. Memanfaatkan apa yang kita buat. Nah, ini sudah ada. Kita sudah membuat objek baru, namanya coba link list. Memanfaatkan ini, kelas link list. Lalu kita juga sudah coba menampilkan, tapi kosong. Kenapa kosong? Ya karena kita masih barusan menunjuk yang namanya head ini. Kita masih merefer kepada yang namanya head. Lalu, bagaimana kalau kita mau mengecek data baru? Ya caranya gampang. Kita bisa membuat ini lagi. Pakai aja append ini. Append. Mau ngambil data apa? 100 misalnya. Kita mau menambahkan data 100. Jalankan. Data 200.
jalankan. Sekarang kita tampilkan lagi. Ya kan? Tadi muncul 100, 200, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya, ada pertanyaan nggak? Ini kita baru adding data. Append data di akhir. Nah, artinya begini ya, teman-teman yang hadir pada pertemuan pagi hari ini, yang perlu Anda pahami itu adalah flow yang ada di sini ya. Yang ada di sini, dan yang ada konsep yang saya jelaskan tadi, mengenai bahwasanya ada yang namanya linked list, dia secara memori itu. Secara memori tidak berurutan seperti halnya array, tapi dia saling membutuhkan antara link-link yang sebelumnya. Kemudian ada dua jenis ada single linked list dan double linked list. Kemudian ada big O notation, di mana kalau kita linked list itu bisa ON, tapi kalau array itu O1 misalnya. Kemudian ukuran array itu static, linked list tidak. Nah, di sini kalau teman-teman mau membuat kayak gini aja, sebenarnya kan gampang tuh. Mau pakai apa namanya? Tinggal buat gini aja. Ini kan bisa. Ini coba linked list 2. Ini Anda jalankan ya sama hasilnya. Ini kan. Cuman bedanya adalah ini ada, kalau ini tuh list yang ada di Python, kalau ini adalah linked list. Secara konsep yang perlu Anda pahami ini. Gitu ya. Ini saya hapus yang bagian ini. Ini saya hapus. Ini dihapus juga. Oke, kira-kira itu untuk appending dengan menggunakan linked list. Nah, selanjutnya, karena kita udah nyoba append, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut nih. Nggak ada pertanyaan? No comment, berarti saya rasa saya bisa lanjut ya. Nah, sebenarnya untuk materi-materi seperti ini tuh banyak sekali, widespread di internet, maka saya tidak mau membuat materi yang sifatnya baku, yang harus pakai PPT ini, harus pakai ini, nggak gitu ya. Kita akan terlambat mengejar materi yang sudah tersebar di dunia ini kalau kita hanya terpaku kepada PPT-PPT misalnya gitu ya. So, ini lebih baik saya akan hands-on seperti ini. Contoh-contoh itu Anda ambil di internet banyak sekali. Kalau nanti di sini masih bingung, ya silakan Anda boleh bertanya ke saya atau mencari resource-resource lain. Ini saya rasa dari konsep bakunya yang akan saya deliver ke teman-teman yang hadir di sini. Konsep bukan baku ya, essential gitu ya. Kemudian ini tadi kan adding, menambahkan node baru, kemudian ini menampilkan. Nah, Pak, kalau saya mau ngecek nilai dari indeks tertentu bagaimana? Ya, berarti kita membuat ini, return atau mengembalikan ya, nilai tertentu dari indeks. Nah, caranya gimana? Kita lanjut ke, karena kita masih pakai ini ya, masih pakai ini, jadi kita masih bikin dia menjorok ke sini. Pisah ini nanti ya. Saya lanjutkan di sini aja. Kembalikan nilai ini ke sama, jadi kita masih berada di dalam indentasi untuk linked list, kelas linked list. Kita akan mengambil data dari indeks tertentu pakai get. Kembali lagi pakai ini index. Kemudian Anda bikin if index kemudian self.line. Ini untuk ngecek panjang. Indeks kurang dari 0, kalau dia kurang dari 0, maka kita akan melakukan addition atau penambahan.
dia kurang dari 0, ya maka dia akan bermasalah. Karena dia bermasalah, maka Anda bisa memberikan warning berupa tulisan error misalnya. Awas di luar batas yang ditentukan. Gitu ya. Ini print. Kemudian return. Kembalikan nggak ada apa-apanya, kosong. Kalau kondisinya ini ya, kalau kondisi ini memenuhi, maka ini ada problem. Supaya nggak ada masalah, bagaimana? Ya itu dikasih catch itu. Nah, kalau ini udah nggak terpenuhi, maka kita lanjut ke baris selanjutnya, yaitu current index itu sama dengan 0. Current index sama current node ya sekarang. Current node itu sama dengan self.head. Head yang ada di atas tadi. Kita kembalikan, kalau dia itu true, maka current node ini salah nih. While true, ini salah. Current underscore node sama dengan current node dot next. Nah, intinya kita mau berpindah. Jadi current node adalah current node yang sekarang ditambah next. Ini berpindah ke baris selanjutnya, ke list selanjutnya, ke node selanjutnya. If current node sama dengan if current index, index itu index sama dengan index, maka kembalikan current node data. Ini boleh Anda boleh tulis di bawahnya. Ini aja lah. Return. Lalu ini current index plus 1 sama dengan plus sama dengan 1. Ini untuk get. Untuk get value-nya. Nah, sekarang kalau kita mau menghapus, lalu bagaimana? Kalau mau menghapus, kita pakai ini. Def erase self data. Kalau mau menghapus berdasarkan indeks ya, self index. If index lebih besar dari sama dengan self dot length th, ini sama dengan self.length th atau indeks kurang dari 0, 2. Ini sama kayak yang ada di sini tadi sih. Error ya. Ini ujung-ujungnya adalah akan bermasalah. So, supaya nggak bermasalah dan tahu kalau itu ada masalah, sama lakukan hal yang sama dengan ini. Tinggal di print aja. Error di luar batas yang ditentukan. Kembalikan. Kemudian ini kita ambil sama. Bedanya adalah kalau Anda tadi get value, sekarang kita mau menghapus. Kalau kita mau menghapus ya sama, kita while true, tapi yang mau kita cek adalah last node-nya. Last node
kita buat variabel baru namanya last node, kita cek current node-nya itu siapa, lalu current node sama dengan current node dot next. Nah, jika current index itu sama dengan index, maka last node dot next sama dengan current node next return current IDX plus 1 sama dengan 1. Plus sama dengan 1. Nah, berarti ini sudah selesai untuk penghapusannya. Last node.next sama dengan current node.next. Oke. Kemudian, jadi kalau mau menghapus ini tuh satu-satu ya, dia akan melihat urutan satu-satu, ngecek. Kemudian, nah kita akan definisikan lagi metode untuk apa namanya get item. Bikin self index, kemudian return self dot get next. Kita jalankan, semoga nggak error, ternyata error. Ini di mana invalid syntax index if-nya. Mana itu? Halaman line 36. Nah, ini kalau pakai Spider enak, kita tahu 36 yang mana ya. If index. Thread if index. Sebelum itu berarti ini sih. Nah, kita jalankan lagi. Bismillah, error lagi. File IPython 35 index 35.2. Oke, error lagi. Mana lagi? Yang erase sudah. Ini sudah 35 yang mana ya? Apalagi ini errornya? Self, index. Oke. Def get item self index berarti di sini. Oh ini kurang spasi. Insert. Oke. Udah ya, tidak ada error. Karena tidak ada error, kita coba jalankan lagi ini. Ini kita jalankan lagi, kosong, 100, 200, mau lagi misalnya 300, sekalian ya, 400, 500. Oke, nah kita coba tampilkan. Kalau ditampilkan muncul, ya. Setelah dia muncul, lalu apa yang akan terjadi? Kita sudah mencoba, ini berarti kan append. Append sudah, bagaimana kalau kita coba melakukan ini? Erase atau menghapus. Coba link list kita hapus misalnya indeks ke-2. Ini berdasarkan indeks ya. Nah, sekarang kita tampilkan. Nah, ini hilang. 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, indeks kedua ya. Ini kan 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti ini indeks kedua hilang, 300 yang hilang. Nah, ya benar kan? Oke. Itu kira-kira yang bisa ini coba kita demokan, sedikit penjelasan di awal dan yang bisa kita demokan pada kesempatan hari ini dari flow yang ada di sini ini.
Kalau Anda nggak paham, coba Anda uraikan sendiri, coba pahami. Intinya adalah ya ini kalau kalian tinggal pakai kan ada append, ada pop di Python ya. Anda bisa bikin prosedur sendiri kayak gini. Nah, tapi ini kaitannya adalah dengan linked list. Dengan mana? Dengan ini tadi. Linked list. Dengan linked list yang ada di sini. Anda mau menghapus ini ya Anda harus tahu ini 1, ini 2, itu di sini, 3 di sini kayak gitu ya. Oke, baik. Sekian dari saya kira-kira, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan Anda coba dari video yang saya bagikan, video tutorial pada pagi hari ini. Kemudian kalau teman-teman sudah berhasil mencoba ini, ada satu contoh lagi yang perlu Anda lakukan. Di mana ya? Sebentar. Nah, ini. Jadi Anda kerjakan itu video tutorial ini, kemudian Anda kerjakan juga yang dari tutorial point yang barusan saya bagi di chat. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Masyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Leave.